Halo Sobat Edsan, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah edsan.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Yuk, simak bareng-bareng. Oke, Sobat Edsan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Tapi sebelum kemudian kita membahas faktor-faktor penyebabnya, kita harus juga terlebih dahulu memahami bahwa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Barat setidaknya terjadi dalam beberapa kesempatan dan tidak hanya menghadapi satu bangsa saja. Nah, kita dapat menyebutkan dan membagi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Barat diantaranya menghadapi Portugis, kemudian menghadapi VOC, dan menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita membedakan antara perlawanan yang muncul untuk menghadapi VOC dengan menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kenapa? Karena VOC adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1602 sampai 1799. Ketika kemudian dibubarkan, maka wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, jadi kita bisa membaginya menjadi tiga bentuk perlawanan ya, menghadapi Portugis, menghadapi VOC, dan menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kemudian apa saja perlawanan-perlawanan yang kemudian muncul tersebut? Nah, kita bisa kemudian menulis ya, di antaranya perlawanan menghadapi Portugis setidaknya muncul. Nah, ketika kemudian ada perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Demak, di mana nantinya Demak dua kali berhadapan dengan Portugis. Yang pertama tahun 1512 sampai 1513 di Malaka, ketika kemudian Malaka ditaklukkan oleh Portugis sehingga mengakibatkan perdagangan yang dilakukan oleh Demak di Malaka menjadi terganggu. Kemudian tahun 1526 sampai 1527 di Sunda Kelapa. Selain Demak, juga nanti muncul perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate pada tahun 1570 sampai 1575. Termasuk juga perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1629. Nah, dalam upayanya mengusir kedudukan Portugis di Malaka. Kemudian perlawanan menghadapi VOC, di antaranya terjadi antara VOC menghadapi Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1628-1629. Kemudian menghadapi Makassar tahun 1660 sampai 1667 dan juga Kesultanan Banten tahun 1683 sampai 1684. Kemudian menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, ini banyak sekali ya. Di antaranya nanti muncul perlawanan Patimura, kemudian Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian Perang Diponegoro, kemudian juga Perang Banjar, Perang Aceh, dan lain
sebagainya. Nah, ini adalah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Nah, sekarang kita lihat, apa kemudian faktor yang melatar belakangi munculnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Latar belakang pertama yang dapat kita sebutkan adalah adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Barat di Kepulauan Nusantara. Sebagai contoh, tujuan Portugis menaklukkan Malaka adalah supaya Portugis dapat menguasai kegiatan perdagangan di Selat Malaka yang memang diketahui sebagai daerah yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Maka tujuan Portugis menaklukkan Malaka kemudian mereka wujudkan pada tahun 1511. Nah, kemudian kita tahu pada tahun 1512 Portugis kemudian menjangkau wilayah Kepulauan Maluku. Dalam perkembangannya bekerja sama dengan Kesultanan Ternate berhadapan dengan Spanyol yang bekerja sama dengan Tidore. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk melakukan kegiatan monopoli perdagangan, khususnya perdagangan rempah-rempah. Bukan hanya Portugis, kita tahu bahwa VOC kemudian berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan, termasuk di dalamnya rempah-rempah. Bahkan pada tahun 1621, dalam upayanya memonopoli perdagangan pala di Banda, Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC, kemudian melakukan tindakan pembantaian terhadap penduduk di Pulau Banda. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh Portugis, VOC, dan lain sebagainya dalam upaya melakukan monopoli perdagangan menjadi faktor penyebab timbulnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi bangsa Barat. Yang kedua, latar belakangnya adalah campur tangan. Campur tangan dalam masalah internal kerajaan. Nah, jadi ada campur tangan yang dilakukan oleh bangsa Barat di dalam kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Sebagai contoh, Portugis pernah kemudian menurunkan Sultan Ternate yang bernama Tabarigi, kemudian membuang Sultan Ternate tersebut keluar Maluku. Kemudian kita tahu juga bahwa Gubernur Jenderal VOC pernah kemudian terlibat dalam konflik yang melibatkan antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi. Kemudian kita juga tahu bahwa Perang Banten itu disebabkan karena tindakan VOC yang kemudian terlibat dalam permasalahan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Pangeran Haji. Di sini terlihat bahwa bangsa Barat mencoba untuk mencampuri permasalahan internal di dalam keraton atau di dalam kesultanan-kesultanan Nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Nah, jadi sebagai contoh ketika kemudian VOC membantu Pangeran Haji berhadapan menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa, VOC kemudian dijanjikan untuk dapat melakukan monopoli perdagangan di Pelabuhan Banten. Oke. Nah, berikutnya latar belakang yang ketiga yang dapat kita sebutkan adalah adanya penderitaan yang ditimbulkan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat. Nah, Sebagai contoh adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi miskin, begitu ya. Sebelumnya tindakan VOC, begitu ya. Tindakan VOC yang kemudian melakukan pembantaian terhadap penduduk di Pulau Banda mengakibatkan munculnya penderitaan yang dialami oleh penduduk pribumi Nusantara. Banyak lagi kemudian kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat selama berkuasa di Indonesia yang mengakibatkan timbulnya penderitaan. Di antaranya
kebijakan penyerahan wajib yang dikenal istilahnya sebagai Verplichte Leverantie, maupun juga pajak hasil bumi yang dikenal sebagai kontingenten, itu ternyata memberatkan penduduk pribumi. Jangan lupa juga bahwa perlawanan Pattimura yang timbul pada tahun 1817 disebabkan karena rakyat Maluku membandingkan tindakan yang dilakukan oleh Belanda dengan yang dilakukan oleh Inggris. Belanda kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan penduduk Maluku. Nah, penderitaan-penderitaan akibat tindakan kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Barat selama berada di Indonesia atau di Nusantara menjadi faktor penyebab pula timbulnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Gitu. Oke. Kemudian latar belakang berikutnya yang dapat kita sebutkan adalah penyebaran agama. Nah, gitu ya. Jadi penyebaran agama juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya konflik, timbulnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menghadapi bangsa Barat. Berikutnya, Sobat Edson, selain kita kemudian melihat latar belakang yang menyebabkan timbulnya perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat, kita juga dapat melihat bagaimana ciri-ciri perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama sebelum awal abad ke-20. Nanti kita dapat membagi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat ke dalam dua bentuk. Yang pertama, perlawanan sebelum awal abad ke-20 dan perlawanan di awal abad ke-20 yang nantinya akan berwujud dalam bentuk pergerakan nasional. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat apa saja kemudian ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum atau sampai gitu ya. Sampai awal abad ke-20. Nah, titik tolaknya kira-kira tahun 1908. Oke, kita lihat. Yang pertama, cirinya adalah bersifat kedaerahan. Nah, bersifat kedaerahan. Artinya, perlawanan yang muncul saat itu antara bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat terjadi dalam skup lokal. Contohnya, sebagai contoh ya, ketika Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat, begitu ya, antara kaum Padri menghadapi Belanda pada tahun 1821, 1825, Belanda memutuskan untuk mengendurkan strategi ofensifnya menghadapi perlawanan kaum Padri. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan, 1825, meletus perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ketika kemudian perlawanan Diponegoro ini berlangsung, 1825 sampai 1830, perlawanan di Sumatera Barat berhenti sejenak. Kira-kira begitu. Berhenti. Kenapa? Karena adanya perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Belanda dengan kaum Padri. Tapi begitu kemudian perlawanan Diponegoro berhasil diselesaikan oleh Belanda, maka Perang Padri kemudian berlanjut kembali. Nah, jadi ketika kemudian Diponegoro selesai perlawanannya, ketika kemudian Diponegoro tertangkap dan dibuang keluar Jawa, Perang Padri berlanjut kembali. Nah, 1817 perlawanan Pattimura berlangsung. 1873 pecah Perang Aceh. Kemudian di wilayah Sumatera Utara pecah perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah di Indonesia saat itu tidak kemudian menjalin hubungan yang sama untuk melakukan perlawanan menghadapi Belanda. Nah, sehingga sifat perlawanannya kemudian bersifat kedaerahan. Belum muncul saat itu upaya untuk menyatukan wilayah Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa. Karena kemudian upaya untuk menciptakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa kemudian terjadi pada abad ke-20 melalui Kongres Pemuda II yang kita kenal kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, menggunakan
kekuatan bersenjata. Nah, jadi umumnya perlawanan sampai awal abad ke-20 menggunakan kekuatan bersenjata. Pecah perang di banyak tempat yang dihadapi bukan hanya oleh Portugis, tapi juga VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke, salah satu perlawanan yang kemudian berlangsung cukup lama di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia adalah Perang Aceh yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya Belanda untuk mengalahkan Kesultanan Aceh, mengalahkan rakyat Aceh. Nah, jadi cirinya adalah perjuangannya menggunakan kekuatan bersenjata. Yang ketiga, cirinya adalah dipimpin oleh tokoh karismatik. Dipimpin oleh tokoh karismatik yang kemudian mampu menggerakkan rakyat untuk berperang menghadapi bangsa barat. Contohnya, di Sumatera Barat, Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama yang menentang kemudian praktek-praktek adat yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam pada saat itu. Ketika kemudian Belanda ikut campur dalam permasalahan di Sumatera Barat, pecah kemudian perlawanan Perang Padri. Ketika kemudian Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda, maka perlawanan Perang Padri selesai. Contoh berikutnya, Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang kemudian menggerakkan ribuan orang di Pulau Jawa untuk berperang menghadapi Belanda. Perang Diponegoro adalah salah satu perang tersulit yang dihadapi oleh Belanda selama berkuasa di Indonesia. Ketika kemudian Diponegoro berupaya untuk dikalahkan oleh Belanda, Belanda menerapkan strategi benteng stelsel. Dan ketika kemudian Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda dan dibuang keluar Jawa, sampai kemudian Diponegoro wafat dan wafat di Makassar pada tahun 1855, maka perlawanan Diponegoro yang berlangsung dari 1825 sampai 1830 berakhir ketika kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Nah, di sini terlihat bahwa yang mampu untuk menggerakkan rakyat menghadapi bangsa barat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Mereka adalah tokoh karismatik, sehingga mereka mampu menggerakkan rakyat untuk berperang menghadapi Belanda. Nah, yang keempat, cirinya adalah mudah dipecah belah, atau istilahnya adalah divide et impera. Nah, divide et impera. VOC sebagai contoh memanfaatkan konflik yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Pangeran Haji. Untuk apa? Untuk kepentingan VOC. Kemudian di Makassar, VOC kemudian bekerja sama atau didukung oleh Arung Palaka, seorang bangsawan Bone, berperang menghadapi Sultan Hasanuddin yang saat itu menjadi penguasa Goa Tallo. Kemudian VOC juga terlibat dalam konflik yang terjadi antara Sunan Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian menghasilkan perjanjian Giyanti yang mengakibatkan pecahnya Kesultanan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Ini terlihat bahwa praktik divide et impera atau pecah belah yang dilakukan oleh bangsa barat menjadi ciri pula yang tampak dalam perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa barat sebelum atau sampai dengan awal abad ke-20. Bagaimana? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson pembahasan kita mengenai perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Kita telah membahas tentang latar belakang serta ciri-ciri yang kemudian muncul pada perlawanan bangsa Indonesia sampai awal abad ke-20. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video selanjutnya. Tentu saja dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!